Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam bab kedua, menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum belajar, mari kita simak pidato dari Menteri Kesehatan Indonesia. Yang terakhir, teman-teman, saya sering tanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Sulit menjawab dengan pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Karena setelah saya melihat pola pandemi ini semuanya bergantung kepada kita. Berapa lama pandemi akan terus ada, itu tergantung pada kita. Berapa banyak kasusnya akan naik, itu tergantung kepada kita. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit, saudara-saudara kita, tenaga kesehatannya masuk rumah sakit, itu juga tergantung kepada kita. Semakin kita bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, rajin mencuci tangan, pandemi ini akan makin cepat berakhir. Teman-teman, mari kita tinggal di rumah. Karena dengan kita tinggal di rumah, di masa-masa ini, bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi kita melindungi keluarga kita yang tercinta, kita melindungi keluarga-keluarga kita dan juga tetangga-tetangga kita melindungi rakyat Indonesia. Dari pemaparan tersebut, maka betapa pentingnya untuk terus berikhtiar, optimis, dan tawakal kepada Allah. Yang pertama, optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji akhlak karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan kepada kita agar senantiasa memiliki sikap optimis sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuha fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum, riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka tanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat yang baik sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Contoh penerapan sehari-hari dari sikap optimis. Yang pertama, pantang menyerah dan selalu mencoba meski gagal. Yang kedua, menyenangi yang dikerjakan sepenuh hati. Yang ketiga, selalu mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangan. Yang keempat, optimis itu berhasil menyikapi kegagalan. Dan yang kelima, orang yang optimis, wajahnya berseri-seri dan selalu mengerjakan dengan yang terbaik. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Dalil tentang ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 42. Contoh penerapan ikhtiar. Yang pertama,
melakukan vaksinasi di tengah pandemi. Berikut foto orang zaman dulu yang dulunya kena pandemi cacar, dan mereka yang satu menggunakan vaksin dan yang satu tidak menggunakan vaksin. Jadi sudah hal yang wajar jika kita berikhtiar untuk menggunakan vaksin di kala pandemi. Yang kedua, menabung untuk membeli benda kesayangan. Yang ketiga, mengajar privat saat kuliah nanti untuk menambah penghasilan. Yang keempat, rutin lari pagi dan lari sore setiap hari karena kelak mau masuk TNI atau polisi yang perlu stamina yang kuat. Yang kelima, membuat konten kreatif rutin untuk dapat AdSense. Yang keenam, menjaga salat 5 waktu untuk selamat dunia dan akhirat. Berikut contoh animasi mengapa kita perlu vaksinasi di tengah pandemi. Virus yang sudah disterilkan, dia akan masuk ke dalam tubuh dan dia akan memberikan pemberitahuan kepada sel darah putih. Maka sel darah putih yang awalnya tidak mengetahui akan mengetahui bahwa virus ini sangatlah berbahaya dan akan berusaha membentuk kekebalan tubuh sendiri. Dan ini ingat, virus yang berbahaya. Maka terjadilah penyekatan di dalam tubuh kita. Mari berikhtiar. Tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya seseorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, berapapun hasilnya ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, maha pemurah dan maha kaya. Jadi tawakal harus disertai dengan usaha yang serius. Sebagaimana riwayat cerita sahabat Nabi dan untanya. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang hendak pergi meninggalkan untanya begitu saja tanpa diikat. Seorang laki-laki itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku, kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya saja, kemudian bertawakal?" Beliau menjawab, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Hadis Sunan Tirmizi. Dalil tentang bertawakal, Quran Surah Al-Maidah ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-11. Contoh penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau usahanya berhasil, orang yang bertawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati, sebagaimana Qarun yang mengucapkan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya hartaku karena ilmuku. Akhirnya Allah murka kepadanya dan ditenggelamkan, makanya hari ini disebut sebagai harta Qarun. Yang kedua, kalau usahanya belum berhasil, orang yang bertawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha, bahkan dia melakukan introspeksi diri mengapa usahanya tersebut belum berhasil dan berprasangka baik kepada Allah. Kesimpulan,
Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Yang kedua, kebalikan sifat optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Yang ketiga, ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, dan cita-cita. Yang keempat, tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, orang yang menyertai tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Sekian materi kita, pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Kansahamnida, arigatou gozaimasu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.